Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan tentang materi hukum Avogadro. Amedeo Avogadro, yang merupakan ilmuwan asal Italia, melengkapi studi dari Boyle dan Charles. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang gas sederhana, yaitu tentang bagaimana gas-gas ideal dan kemudian hubungannya antara volume, tekanan, dan suhu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hukum Avogadro untuk melengkapi teori yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu teori tentang gas menurut Boyle dan menurut Charles. Pada tahun 1800-an, Avogadro ini melakukan penelitian yang kemudian menyatakan dia menemukan bahwa volume gas itu berbanding lurus dengan jumlah mol. Jumlah mol akan menunjukkan jumlah mol ini akan menunjukkan jumlah partikel gas ketika suhu dan tekanannya dibuat konstan. Volume molar suatu gas ideal pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah sebesar 22,4 liter. Nah, jika tekanan dan temperatur suatu gas konstan, maka ketika jumlah gas bertambah, maka volumenya pun akan meningkat. Jika tekanan dan temperatur suatu gas konstan, maka ketika jumlah gasnya berkurang, ya, maka volumenya juga akan berkurang. Nih ya, coba kita pahami. Di sini tadi dikatakan bahwa jika tekanan dan temperatur suatu gas itu konstan, ya, maka jumlah gas berkurang. Maka ketika jumlah gas itu berkurang, jumlah di dalamnya berkurang, maka volumenya akan berkurang. Kita umpamakan misalnya pada suhu dan tekanan yang konstan, berarti misalnya pada suatu balon, ya, kita mengisi balon itu ya. Pada saat kita mengisi balon dengan udara, kita meniup balon dengan udara. Di situ dikatakan bahwa misalnya ketika jumlah gasnya itu tetap, berarti misalnya kita meniup balon dan balon itu kita ikat, itu kan volumenya akan tetap. Kita nggak melakukan perubahan pada tekanan dan temperaturnya. Tidak kita tekan dan suhunya juga tidak kita naikkan. Maka ukuran balon pun akan tetap. Itu ya. Nah, ini coba dibayangkan. Nah, ini misalnya adalah pada saat ada lomba meniup balon itu ya. Nah, ini berarti kan udaranya kita masukkan terus ya. Udaranya dimasukkan, pernah mengikuti lomba meniup balon ya. Ini kan udaranya terus bertambah. Berarti kalau udaranya terus bertambah, volumenya juga akan naik. Nah, kita kembali ke hukum Avogadro tadi bahwa tekanan dan temperaturnya dia konstan ya. Kalau konstan kemudian volume gasnya ya, ketika jumlah gasnya bertambah ketika tadi meniup, maka volumenya kan memang akan meningkat gitu ya. Ini memang di hukum Avogadro menyampaikan demikian. Sekarang tentang persamaannya. Kalau pada hukum Avogadro akan menuliskan hubungan antara volume dan jumlah mol. Paham ya? Berarti kalau jumlah mol di situ adalah jumlah partikel. Ini N-nya adalah jumlah mol, K-nya adalah konstan. Jadi jika molnya dinaikkan, maka volumenya juga akan meningkat. Kemudian bagaimana jika ada perubahan pada molnya ya, pada jumlah partikel udara yang di sana? Maka jika di sini dinaikkan, ya, ini berbanding lurus. Jika molnya dinaikkan, maka volumenya juga akan ikut naik, gitu ya, berbanding lurus. Ini P1/N1 sama dengan P2/N2. Nah, di sini kemudian muncul bilangan Avogadro yang kita kenal dengan bilangan Avogadro.
bahwa berat molekul dalam gram, ya, 1 mol itu menurut Avogadro, ya, mengandung 6, sekian kali 10 pangkat 23 partikel, ya, di dalam 1 mol. Dalam 1 mol, ya, dalam 1 mol itu mengandung sekian jumlah partikel, ya. Partikel atau kita sebut dengan bilangan Avogadro. Berapakah jumlah partikel dalam 1 mol? Ya, nanti akan diketahui bahwa di sana sejumlahnya adalah 6 kali 10 pangkat 23. Kemudian hubungan antara volume dengan kemudian 1 molnya. Kalau 1 mol, berapakah volumenya? Ya. Gram mol gas. Kalau 1 mol gas itu akan mengandung volume sebesar 22,4 liter pada kondisi standar, yaitu kondisi pada 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Ini yang disampaikan oleh Avogadro. Jadi 1 mol sama dengan 22,4 liter. Kemudian 1 mol juga mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya. Sekarang kita ke contoh soal. Berapa gram massa dari 1 liter gas siklopropan jika diukur pada kondisi standar dan diketahui bahwa MR dari siklopropan sebesar 42. Nah, coba kita hitung di sini. Kita tahu bahwa gram, ya, nantinya gram rumusnya apa? Gram sama dengan mol kali MR, ya, mol kali MR. Maka yang tadinya kita ketahui, maka kita ubah. Kalau dia 1 liter, maka berapa mol dia? Kan gitu. Jadi gram, saya ulangi, gram sama dengan mol kali MR. Yang diketahui adalah volumenya, yaitu sebesar 1 liter. Maka 1 liter ini kita ubah menjadi mol. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan cara, tadi kita ketahui bahwa 1 mol menurut Avogadro akan mempunyai volume 22,4 liter. 1 mol sebanding dengan 22,4 liter. Sehingga 1 liter kita bagi 22,4, nanti ini akan ketemu jawabannya dalam mol, sementara nanti dikalikan MR. MR-nya siklopropan sebesar 42. Maka nantinya kita akan dapatkan massa dari siklopropan. Nah, inilah sampai di sini dulu tentang hukum Avogadro. Sementara sumber-sumber mempelajari tentang gas sederhana, hukum-hukum gas sederhana bisa saya tampilkan di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu.